ya, terus dengan menyundutkan seperti rokok ke wajahnya anak tersebut. Nah itu begitu kejam, dan itu divideokan oleh suami ini, divideokan oleh ayah ini. Tindakan-tindakannya itu divideokannya, terus dikirimnya lah ke istrinya yang sudah kabur dari rumah dengan alasan untuk meminta istrinya rujuk kembali. Semua orang pasti menginginkan yang namanya pernikahan itu sekali dalam seumur hidup. Ketika dua insan manusia dipertemukan yang saling mencintai dan memutuskan untuk menikah, tentunya mereka menginginkan pernikahan mereka sekali dalam seumur hidup, or forever and one. Artinya ya sekali untuk selama-lamanya. Tapi begitu banyak juga kasus-kasus pernikahan, kisah-kisah pernikahan justru berakhir dengan begitu mengerikan, begitu menyedihkan, bahkan begitu fatal hingga memakan korban jiwa. Begitu juga dengan kasus yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebuah pernikahan yang berjalan adem-adem saja, yang berjalan dengan baik-baik saja, ternyata berakhir begitu tragis. So, how this case can happen? Let's find the answer. Ada dua kasus yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang sebuah pernikahan, tentang sebuah perjalanan pernikahan. But ya perlu diingat ya, artinya saya menceritakan kasus ini bukan berarti saya menakut-nakuti, hanya saja self reminder atau untuk sekedar pengingat buat kita semua. Jadi ya tentunya pernikahan itu sebenarnya tidak ada yang menakutkan, hanya saja prosesnya setiap pernikahan itu berbeda-beda. Yang namanya pernikahan tentunya dipertemukan dua orang dengan berbeda karakter. Ingat, berbeda karakter. Yang namanya karakter ini sangat susah untuk dirubah, butuh ratusan tahun untuk merubah karakter seseorang. Oleh karena itu, ketika kita berkenalan dengan seseorang, ketika kita tidak acceptable dengan karakternya, jangan coba-coba menjadi seorang pahlawan untuk merubah karakter orang tersebut. Don't do it. Jangan coba-coba untuk melakukan itu. Kenapa? Karena ketika kita sudah menikah dengan orang yang karakternya sebenarnya tidak bisa kita terima, itu akan mengakibatkan hal-hal fatal. Nah itulah yang selalu menjadi problematik dalam sebuah pernikahan, hingga endingnya terjadilah pernikahan yang begitu menakutkan. Seharusnya sebelum kita memutuskan untuk menikah, seharusnya kita mengenali karakter seseorang. Apakah kita bisa acceptable untuk karakter pasangan kita nantinya? Apakah kita bisa menerima kelebihan dan kekurangannya? Maka kita lanjutkan untuk menikah. Nah begitu juga dengan kasus yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seorang wanita yang berusia 25 tahun yang berinisial ES, setelah bercerai dengan suaminya, ES ini mengalami depresi, mengalami kesedihan. Tentunya ES tidak pernah berpikir bahwa pernikahannya itu endingnya begitu mengerikan. Artinya ES tidak pernah berpikir bahwa pernikahan yang selama ini dianggapnya baik-baik saja ternyata berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, ES pada saat itu merasa depresi, merasa stres, dan tentunya merasa sedih. Ya, siapa tidak akan sedih ya kalau namanya sebuah pernikahan akhirnya perceraian. Nah, bahkan sehari-harinya ketika ES ini curhat, ketika ES ini bercerita dengan ibunya, acap kali ES menyebutkan kata-kata, kalau toh ujung-ujungnya pernikahan saya berakhir dengan perceraian, mendingan saya mati aja. Nah itulah kata-kata yang sering diucapkan oleh ES kepada ibunya, baik pun kepada orang-orang yang dikenal di lingkungan ketika dia masih hidup. Nah seperti biasa, ES ini sebenarnya menjalani kehidupan normal-normal saja ya, walaupun dia sudah baru saja bercerai dengan suaminya, ya dia tetap menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari. Dia memiliki usaha briling, jadi setiap harinya dia bekerja dan dia memiliki 1 orang anak.
Nah, tibalah waktunya pertanggal 11 bulan 11 tahun 2024, masih baru saja 11 bulan 11 tahun 2024, ES ini datanglah ke rumah ibunya untuk menitipkan anaknya kepada ibunya. Dan ES berkata kepada ibunya untuk ibunya jangan datang dulu ke rumah, biarkan dulu saya menyendiri di rumah, saya ingin menenangkan diri, saya ingin fokus ibadah. Nah, tentunya ibunya pun merespon dengan baik ya, namanya ibu ya pastinya menuruti kemauan anaknya yang ibunya pun sudah tahu bahwasanya ES ini sedang dalam keadaan depresi. Oleh karena itu ibunya pun mengiyakan kemauan anaknya tersebut. Oleh karena itu ES pun pergilah ke rumahnya dengan sendirinya. Setibanya di rumah, ya betul, ES melakukan hal seperti berdoa, sholat, bahkan dia mengenakan mukena berwarna biru. Tibalah pukul 19.30, ibunya ini datanglah ke rumah ES. Datang ke rumah ES, tentunya ibunya langsung mengetuk pintu rumah ES, dan ternyata ES tidak nyahut nih, tidak ada sautan dari dalam. And then ibunya pun langsung masuk ke dalam rumah. Ibunya mencari ES di ruang tamu, di kamar, tidak ketemu juga. And finally ibunya pun pergi nih ke belakang, ke dapur rumah. Ternyata ketika ibunya melihat sesuatu mukena yang kayak seperti tergantung, ternyata ibunya menemukan begitu fakta yang mengerikan, begitu fakta yang begitu menyedihkan. Ternyata ES sudah mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di kusen pintu rumah mereka. Ya tentunya pada saat itu ketika melihat kejadian itu, ibu ES begitu histeris ya, dia terlihat begitu histeris. Dia tidak menyangka bahwasanya ES yang sebelumnya itu berpesan untuk menenangkan diri, untuk beribadah, ternyata kepergiannya untuk selama-lamanya. Entah kenapa ES mengambil keputusan-keputusan yang begitu fatal ya dalam hidupnya. Artinya kita tidak membenarkan keputusan-keputusan yang diambil oleh ES ini mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri. Di balik kita tidak membenarkan, juga kita tidak berhak untuk ngejudge. Kita tidak berhak untuk ngejudge keputusan-keputusan ES ini ya, karena ya sebagai sesama manusia ya tentunya kita tidak luput dari kesalahan-kesalahan, dan kita tidak pernah tahu sebenarnya seberat apa masalah yang dialami oleh ES, seberat apa depresi yang dialami oleh ES. Oleh karena itu ya sebenarnya kita berdoa saja supaya kita dijauhi dengan hal-hal yang begitu mengerikan seperti yang dialami ES. Dan perlu diketahui, sebelum ES melakukan tindakan itu, ternyata ES masih sempat nih mengupdate story WA, dengan story WA-nya itu kata hampa. Jadi memang mungkin pada saat itu ES ini sudah betul-betul depresi, tapi entah kenapa ya sangat disayangkan sekali kenapa ES mengambil keputusan-keputusan yang begitu fatal ya. Ya maybe mungkin ya diduga dia itu lagi depresi berat karena baru bercerai nih dari suaminya, karena kan sebelum-sebelumnya itu dia sering mengatakan bahwasanya kalau pernikahan saya ini berujung dengan perceraian, sebaiknya saya mati aja. Itulah yang sering dikatakan ES ini. Tapi entah kenapa justru dia mengambil keputusan yang begitu fatal. And then ya ketika ibunya melihat ES sudah posisi menggantung diri, ibunya histeris dan ya dilapor ke pihak RT, polisi, dan jasad ES pun diamankan dan dinyatakan tidak ada kekerasan oleh pihak lain, dan fix ES itu melakukan hal yang begitu fatal, yaitu mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Nah itulah kasus yang terjadi yang begitu viral akhir-akhir ini di Cibitung, Sukabumi, yang terjadi pertanggal 11 bulan 11 tahun 2024. Nah kasus berikutnya yang begitu mengerikan juga itu ya datang dari Sulawesi Selatan ya. Jadi ini seorang suami, seorang ayah ya, tega menyiksa anaknya yang masih berusia 1 tahun. Jadi suami ini ya, ayah ini menyiksa anaknya ini dengan kejam, dengan memukul,
dengan menggantung ya, terus dengan menyundutkan seperti rokok ke wajahnya anak tersebut. Nah itu begitu kejam, dan itu divideokan oleh suami ini, divideokan oleh ayah ini. Tindakan-tindakannya itu divideokannya, terus dikirimnya lah ke istrinya yang sudah kabur dari rumah dengan alasan untuk meminta istrinya rujuk kembali ke rumah. Nah cobalah bayangkanlah, dengan cara seperti itu dia menginginkan istrinya kembali ke rumah, justru anaknya yang menjadi korban. Ini kan pernikahan semacam apa ini? Artinya pola-pola pikir semacam apa ini dalam pernikahan. Dan dikonfirmasi juga ternyata istrinya memilih kabur dari rumah karena memang suaminya ini sudah seringkali melakukan kekerasan, seringkali melakukan hal-hal ya KDRT seperti itu. Itulah alasan kenapa istrinya ini kabur dari rumah. Nah ternyata supaya dia balik ke rumah minta rujuk kembali, dia justru suaminya itu membuat tindakan-tindakan yang menyiksa anaknya, divideokan terus dikirimnya lah ke istrinya tadi. I don't know why, apa yang sedang dipikirkan ayah tersebut hingga dia tega menyiksa anaknya yang masih berumur 1 tahun. Nah itulah kisah-kisah pernikahan ya, yang begitu tragis kalau menurut saya. Jadi tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak kali tren-tren bahwasanya menyatakan pernikahan itu begitu menakutkan. Kalau kita telah lebih jauh, sebenarnya pernikahan bukan menakutkan ya. Artinya ketika dua insan bertemu, tentunya itu kan saling jatuh cinta, saling menyukai, dan saling mengenal satu sama lainnya. Hanya saja ketika kita sebelum melakukan pernikahan tentunya ya mempertimbangkan dengan baik-baik apakah satu sama lainnya sudah saling menerima kelebihan kekurangan atau belum. Kalau memang sudah, ya barulah dilanjutkan pernikahan. Karena namanya pernikahan ya tentu problematika banyak yang akan dihadapi. Yang namanya menyatukan dua pola pikir yang berbeda untuk meraih sebuah tujuan ya tentunya harus butuh penyesuaian dan saling pengertian. Nah itulah alasan kenapa stories always say that everything can happen. Semua bisa terjadi dalam kehidupan ini ya, seperti kisah-kisah pernikahan ini. Tapi sebaiknya kalau namanya mengambil sebuah keputusan, seharusnya kita harus lebih bijaksana. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang paling fatal itu kan seorang ayah tadi yang menyiksa anaknya, terus divideokan, terus dikirimnya lah ke istrinya supaya istrinya itu merasa kasihan, mungkin biar balik lagi. Ya itu kan keputusan-keputusan yang begitu fatal, keputusan yang tidak diterima akal sehat. Sejatinya kalau kita udah mau menikah, tentunya pola pikir kita tuh sudah dewasa. Supaya apa? Supaya bisa menentukan keputusan yang bijaksana. So take care, stay tuned, see you next time, bye bye.